Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan bahan makanan juga turut meningkat. Kondisi pangan yang kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Maka dari itu, untuk menyediakan bahan makanan, usaha ketahanan pangan menjadi penting dilakukan. Di tengah tantangan kenaikan harga pangan dan perubahan iklim, ketahanan pangan keluarga bisa dimulai dari halaman rumah kita sendiri. Melalui program Teras Pangan Pekarangan Sehat untuk Pangan dan Gizi Keluarga, masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Untuk menyelenggarakan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dilaksanakan 4 kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan, yaitu untuk program-program ketahanan pangan di bidang kami, ada 3 pilar yang harus kita lakukan, yaitu ketersediaan pangan, keamanan pangan, dan distribusi pangan. Di samping itu, konsumsi pangan juga yang kita kerjakan saat ini. Ya, untuk bidang ketersediaan, kita ada lumbung pangan masyarakat. Di sana ada Gapoktan untuk menyediakan pangan masyarakat. Di samping itu ada program prioritas dari Bupati, yaitu Bela Tani. Gapoktan kerjasama dengan Bappenas, Basnas untuk menyediakan beras di program Bela Tani, hukum beras dari petani, beli beras dari petani. Nah, di sini Dinas Ketahanan Pangan sebagai memfasilitasi Gapoktan untuk penyediaan berasnya. Untuk kerjasamanya Gapoktan dengan Basnas itu sendiri. Sedangkan ketersediaan yang lain, kita menyiapkan fasilitas infrastruktur lumbung, lantai jemur, dan gudang pangan. Sedangkan untuk konsumsi, kami penganekaragaman pangan BDOSA, termasuk di sini Bunda Jelita, itu kami membina kelompok wanita tani bagaimana menganekaragaman pangan berbasis lokal di sekitar teras atau sekitar halaman pekarangan rumah. Distribusi pangan ini kita dari Gapoktan, ya, biasanya kerjasama dengan CPP meremajakan cadangan pangan kita yang ada di dinas. Nah, kenapa kelompok tani Gapoktan ini dia akan membantu kita menstabilkan harga pangan kita. Karena apa? Di beras ini biasanya kalau terjadi gejolak pangan, nah mereka para Gapoktan lewat kios pangan dia akan menstabilkan barang-barang pangan kita. Nah, sedangkan kami juga ada melakukan keamanan pangan, pengambilan sampel di pasar ini untuk memastikan bahwa aman tidaknya pangan kita yang akan dikonsumsi masyarakat. Saat ini insya Allah aman karena kita tiap ke minggu rutin pengambilan sampel di pasar dan kita melakukan pangan untuk harga pangan. Kami setiap hari melakukan informasi untuk mengetahui gejolak pasar, harga pasar di pasar. Wilayah kecamatan kami binaan kami, ya, kami bantu, ya, untuk kegiatan pemberdayaan KWT. Sedangkan untuk lumbung kami juga ada kelompok Gapoktan Lumbung
untuk cadangan pangan ini ada 8 Gapoktan yang saat ini membantu program Bela Tani dan untuk menyediakan beras. Di sana tiap kelompok lumbung ada punya fasilitas yaitu gudang cadangan pangan dan lantai jemur. Pemanfaatan pekarangan rumah juga menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan keluarga dan juga dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan, keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Teras pangan ini adalah pembenahan lahan pekarangan yang kita manfaatkan menjadi tempat yang kita manfaatkan supaya bermanfaat untuk ketahanan pangan dan gizi keluarga. Jadi di situ untuk memberdayakan petani ya, ibu-ibu supaya tidak mesti pergi ke pasar belanja. Terus untuk ketahanan pangan gizi mereka di keluarga ya, mereka ada di sini kita manfaatkan ada pekarangan ya, ada tanaman, sayuran, ikan. Nah, dari di sini sayuran yang kita petik hari-hari kalau kita cukup untuk makan, sisanya bisa dijual untuk menambah ekonomi mereka. Nah, sedangkan ikan ini kan per 3 bulan, 4 bulan terkadang sudah panen, bisa kita nggak habis makan dijual. Nah, itu menambah ekonomi keluarga juga. Jadi pendapatan bulanan mereka. Salah satunya ialah kelompok wanita tani Bunda Jelita yang berlokasi di Desa Kambitin Raya, berhasil mengembangkan budidaya berbagai komoditas tanaman dan budidaya ikan. KWT Bunda Jelita telah dibentuk dari tahun 2019 yang beranggotakan 21 orang. Masing-masing anggota memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai macam komoditas seperti terong, daun bawang, cabai, kangkung, sawi, dan brokoli. Kami selaku Ketua KWT Bunda Jelita menyampaikan terima kasih kepada dinas terkait atas pemanfaatan pekarangan di setiap rumah. Dari kegiatan tersebut kami sangat merasakan dampak dari apa yang telah diberikan kegiatan. Di antaranya bisa untuk pemanfaatan sayuran sendiri, setelah sayur berlebihan bisa dijual ke pedagang. Untuk sementara kemarin dihandle oleh pedagang lokal, tapi karena berlebihan bahan, pedagang dari luar datang juga untuk membeli. Komoditas apa, Bu? Kemarin kacang tanah, jagung, cabai, sama terong ungu. Kalau untuk kemarin kan kami membagi satu orang itu dari 21 anggota, setiap orang kan dapat jatah polybag 25 polybag. Nah, jadi ditanam cabai, kira-kira untuk sementara ini kan masih tahap pertama panen dikonsumsi untuk sendiri ya. Kalau untuk dijual belum, karena mungkin dari kegagalan panen atau mungkin dari cuaca yang kurang mendukung, karena kami tidak memakai pestisida, kami memakai pupuk organik dan bahan-bahan lokal untuk semprot. Ya sangat penting Mas, karena kan bisa menopang ekonomi keluarga, khususnya sayuran. Kita kan bisa produksi dari sayuran yang kita tanam kan tanpa pestisida. Kalau selama ini kita konsumsi yang kita beli di pasaran kan dengan pestisida, karena dari sayur itu pasti bagus, tapi kalau kita tanam sendiri mungkin dimakan ulat, hasilnya lobang-lobang, tapi itu yang sangat bagus untuk kita konsumsi. Mewujudkan ketahanan pangan nasional tentu perlu dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Tabalong melaksanakan program Bela Tani. Bela Tani yaitu beras dari petani, merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Tabalong.
Program ini diluncurkan untuk membantu petani dan warga kurang mampu dengan membeli beras langsung dari petani menggunakan dana zakat penghasilan ASN. Salah satu kerjasama yang dilakukan yaitu dengan gabungan kelompok tani Maluput Kecamatan Muara Uya. Sebanyak 250 hektar sawah dimiliki Gapoktan Maluput. Dalam satu kali panen, gabah kering yang dihasilkan bisa mencapai 1.250 ton dan mereka dapat memanen 2 kali dalam 1 tahun. Dengan adanya program Bela Tani, terlebih saat momen panen, sangat membantu petani dalam menjual hasil panen, tentunya dengan harga yang bagus bagi petani. Dengan adanya program Bela Tani ini sungguh sangat luar biasa. Ini suatu program yang menurut kami satu-satunya di Kalimantan Selatan, karena dari segi harga itu luar biasa, ini membantu kami petani. Jadi selama ini kawan-kawan kami di tingkat lapangan khususnya para petani itu tergantung tengkolak, dengan adanya Bela Tani ini semua bisa dibeli oleh program Bela Tani. Artinya ini program sangat luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Jadi begini, untuk jumlah produktivitas, karena khususnya untuk di Salumbang itu sebanyak 250 hektar lahan yang ditanam, berarti kalau dikali 5 ton per hektar ada 1.250 ton per musim. Nah, namun pada musim kedua atau musim tanam kedua itu 50% dari total musim yang pertama. Jadi kami selain di Bela Tani, kami juga memasarkan di sekitar pasar, yang mana pemasaran ini kan menyasar para masyarakat yang tidak bukan petani. Jadi pemasarannya tuh terbuka untuk umum. Gejolak harga pangan global dan ancaman inflasi, pemerintah Kabupaten Tabalong menghadirkan kios pangan sebagai terobosan untuk menjamin stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat. Seperti di kios Jukung Pangan Desa Muara Uya, beras yang dijual merupakan beras petani lokal dengan berbagai jenis beras dan harga jual yang relatif stabil. Dengan adanya kios pangan ini sangat luar biasa dampaknya. Yang pertama, kami dari pengelola ya paling tidak ada mendapat keuntungan. Terus yang kedua, dampak yang tidak kalah penting tentunya kawan-kawan kami petani di kelompok itu untuk menjual gabah atau benih itu ada kesulitan lagi. Artinya setiap ada hasil panen kami siap membelinya dengan adanya kios pangan ini. Iya, itu. Nah, jadi kami sebelum kami proses menjadi beras, pertama kami setelah pembelian itu kan ada cek kadar air. Kalau kadar air di atas 14%, maka kami tampung dulu di gudang, kemudian kami jemur supaya hasilnya maksimal. Kan minimal kadar air itu 14% agar hasil beras yang dihasilkan memenuhi standar. Jadi ditampung di gudang, kemudian dijemur, setelah 14% baru digiling, kemudian baru dijual di kios pangan. Lebih kepada itulah, disitulah transaksi antara kami selaku pengelola kios pangan dengan para petani yang ada di desa kami. Ini adalah kios pangan dengan nama Jukung Pangan. Nah, jadi kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau jam 4 kemarian. Nah, kami melayani masyarakat yang mau membeli beras di kios pangan ini. Ya, kalau berasnya ini biasanya kami prosesnya yang pertama membeli atau menukar gabah, kemudian kami giling, maka dijuallah beras. Nah, kalau asal gabah itu yang pertama kami prioritas di daerah Lumbang. Nah, tapi kami pada saat-saat tertentu bisa ke daerah lain, misalnya ke Kecamatan Jaru dan Kecamatan Muara Uya pada umumnya di sekitarnya.
kemandirian pangan, khususnya di Desa Rawan Pangan. Bidang Ketahanan Pangan DKPP TPH Tabalong memberikan pendampingan dan bantuan berupa bibit tanaman seperti melon dan terong. Adanya program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan sekitar serta tentunya meningkatkan pendapatan petani. Ini hampir 1 hektar ini, semuanya ini. Ini kalau terongnya ini sekitar 4 ribuan, melonnya 2 ribuan lebih, 2,5 lah. Sudah, ini untuk 2 kalinya. Ini yang kedua. Oh. Dulu kan di Tohe sana ada nanam juga melon. Ya apa ya, pengen coba-coba aja, namanya petani kan. Dan akhirnya, teras pangan bukan sekedar konsep, tetapi wujud nyata dari kepedulian kita terhadap masa depan pangan keluarga dan bangsa. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah secara optimal, setiap individu dapat menjadi pelaku aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan. Langkah sederhana seperti menanam sayuran, buah, atau tanaman obat di halaman rumah adalah bentuk kontribusi langsung terhadap ketersediaan pangan yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.